Dikisahkan pada suatu hari di daratan Eropa, tepatnya Italia, mengalami musibah yang tak disangka-sangka. Entah karena dosa atau memang apes aja, sebagai sesama manusia saya tidak berhak menghakiminya. Tapi pada intinya, seekor monster raksasa menyerang, memporak-porandakan kota, dan menghabisi para penduduknya, serta tanpa disadari itu membangkitkan makhluk lain yang jauh lebih kuat dan tentunya lebih ganas. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, badai pasti berlalu, tetaplah berdiri dan percayalah pada kekuatanmu sendiri. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentunya tentang sebuah film. Dan kali ini film yang seru sekali berjudul Godzilla x Kong New Empire. Sebuah film yang rilis pada tahun 2024, disutradarai oleh Adam Wingard dengan dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah tidak asing bagi kalian. Maka dari itu, janganlah kita berlama-lama lagi. Mari siapkan diri, siapkan kopi, dan selamat menyaksikan alur cerita yang seru ini. Tentunya teman-teman sudah tidak asing dengan karakter yang satu ini, ya, Kong. Kini dia tinggal di Hollow Earth, sebuah ekosistem di wilayah daratan bumi yang kuno dan sangat luas. Tempat ini memiliki gravitasi yang unik dan energi radioaktif tak terbatas yang memungkinkan makhluk di dalamnya tumbuh menjadi ukuran raksasa. Pada suatu hari, Kong dikejar oleh makhluk yang mungkin bisa kita sebut sebagai predator, sehingga menuju ke tebing tempat ia telah menyiapkan jebakan untuk membuat predator-predator itu jatuh ke dalamnya. Semua jebakan diaktifkan sampai Kong menangkap salah satu dari mereka dan merobeknya menjadi dua, seolah mengklaim bahwa dialah penguasa di wilayah tersebut. Kong kemudian membersihkan diri dan menyantap salah satu predator yang ia habisi sambil menggeram kesakitan karena menyadari salah satu giginya sakit. Tiba-tiba saja terdengar raungan dari kejauhan yang membuat Kong terganggu dan santapannya dirampas oleh seekor reptil. Setelah merelakan, Kong pun mencoba mendatangi sumber suara tersebut dan ternyata... Sementara itu di permukaan, Dr. Eileen yang bekerja untuk Monarch, sebuah organisasi global yang mengawasi para Titan, meyakinkan mereka tidak akan menjadi ancaman. Eileen telah mengembangkan sistem canggih untuk memantau para Titan dan memastikan mereka tidak membuat kekacauan, namun yang dikhawatirkan adalah Kong, karena berasal dari spesies sosial dan seharusnya tidak hidup sendiri. Setiap kali Titan berbahaya muncul dan mengancam kota, Godzilla muncul dari lautan untuk melawan mereka dan melindungi umat manusia. Seperti yang terjadi di kota Roma, seekor makhluk raksasa mulai menyebar teror dan menghancurkan kota, dan ya, Godzilla dengan cepat muncul untuk menghadapi, meskipun menghancurkan beberapa bangunan dalam prosesnya. Setelah berhasil mengalahkan monster jahat, Godzilla pun merayakan kemenangan dengan raungan dan kemudian beristirahat di dalam Colosseum. Di sebuah pos pengamatan Monarch di Hollow Earth, para peneliti mendeteksi energi yang tidak biasa dari lubang jebakan Kong yang digunakan untuk menangkap predator. Eileen segera mendapat laporan akan hal ini dan pergi ke titik akses Hollow Earth di Barbados, di mana Direktur Hampton menunjukkan lonjakan signifikan dalam sensor mereka. Adegan kemudian berpindah menampilkan Akademi Monarch Base, di mana putri angkat Eileen, Jia, mulai merasa tidak nyaman ketika berada di kelas. Dia menutup mata seolah tidur, dan tangannya mulai bergerak sendiri. Lalu mendadak salju mulai turun dalam ruangan, dan tiba-tiba... Setelah kelas selesai, Jia diminta untuk membersihkan meja, sementara guru menjelaskan kepada Eileen bahwa Jia kesulitan untuk menyesuaikan diri. Dengan menggunakan bahasa isyarat, Eileen mencoba berbicara dengan Jia, yang mengungkapkan kekhawatirannya tentang Kong, lalu mengungkapkan tentang diri yang tidak cocok menjalani kehidupan seperti ini. Bukannya tanpa alasan, Jia mengungkapkan demikian, ini karena gadis itu adalah anggota terakhir dari suku Iwi yang berasal dari Pulau Tengkorak, rumah asli Kong.
Ketika berada di rumah, Ilin menyadari bahwa gambar-gambar Jia sesuai dengan lonjakan energi yang terdeteksi pada sensor. Di saat yang sama, di Hollow Earth, sesuatu yang misterius muncul menghancurkan pos Monarch. Hal ini membuat Jia terbangun dari mimpi buruk dan Ilin berusaha meyakinkan tak ada yang salah dengannya. Keesokan harinya, Ilin pergi ke Miami untuk menemui Bernie, seorang podcaster konspirasi yang sebelumnya pernah membantu dalam masalah Titan. Bernie setuju untuk membantu dengan syarat dia diizinkan mengunjungi Hollow Earth. Di saat yang sama, Ilin menerima pemberitahuan tentang lonjakan energi lain yang menarik perhatian Godzilla. Makhluk raksasa itu segera meninggalkan Roma untuk mencari sumbernya dan menghancurkan lebih banyak bangunan di sepanjang jalan. Bersama dengan itu juga akses menuju Hollow Earth terbuka dan semua orang di pangkalan panik. Tetapi ternyata itu hanyalah Kong yang datang meminta pertolongan untuk masalah giginya. Sementara para ilmuwan memberi Kong obat penenang, dokter hewan sekaligus teman lama Ilin, Trapper, datang menggunakan pesawat khusus dan mencabut gigi Kong yang busuk, lalu menggantinya dengan gigi palsu dari logam yang sangat kuat. Adegan kemudian berpindah menampilkan Bernie yang menjelaskan kepada Ilin bahwa lonjakan energi yang terdeteksi adalah sinyal darurat dari Hollow Earth. Hampton memberi izin kepada tim untuk masuk ke Hollow Earth. Seorang pilot bernama Mikhail membawa Ilin, Bernie, Trapper, dan juga Jia menggunakan pesawat canggih dan diikuti Kong yang kembali melompat ke dalam portal Hollow Earth. Perjalanan menuju ke sana dipenuhi cahaya dan guncangan luar biasa yang membuat Bernie merasa seperti mencair. Tetapi semua berjalan aman hingga mereka tiba. Di sana, kawanan predator Vertesin terbang di sekitar mereka. Trapper menjelaskan bahwa makhluk-makhluk itu tidak berbahaya asalkan tidak diusik. Lalu dia mengaktifkan sistem kamuflase pada pesawat agar bisa menyatu dengan lingkungan sekitar. Sementara itu, tim Monarch bergegas ke Prancis, tempat pembangkit listrik tenaga nuklir terbakar. Di dekat lokasi tersebut, mereka menemukan jejak kaki besar dan melihat Godzilla di sana menyerap nuklir untuk mengisi energinya. Beberapa jet mencoba menghentikan, tetapi makhluk itu dengan mudah melumpuhkan dengan menggunakan ledakan energi dari tubuhnya. Hampton mengabarkan kepada Ilin bahwa Godzilla jelas sedang mempersiapkan sesuatu, tetapi komunikasi terputus akibat energi di Hollow Earth. Tim Ilin tiba di pos pengamatan Monarch dan menemukan semua ilmuwan sudah tewas, serta bangunan itu benar-benar hancur. Pada dinding batu, mereka menemukan bekas cakar yang dapat dipastikan bukan milik Kong. Trapper menyebut ini sebagai seruan perang dan mereka menemukan kamera keamanan yang sepertinya masih bisa digunakan untuk mengetahui apa yang sebelumnya terjadi. That's not Kong. Di tempat lain, Kong mengambil kapaknya sebelum melompat ke lubang yang ia buat beberapa hari lalu. Dia menemukan kristal bercahaya dan juga tulang-tulang makhluk sejenisnya. Setelah mendengar raungan di kejauhan, dia melewati air terjun dan menemukan wilayah bawah tanah yang belum dipetakan. Tiba-tiba ada bayangan yang mendekat, yang ternyata itu adalah seekor primata muda, Zuko. Kong mencoba menyapa dengan damai, tapi Zuko malah menggigit tangannya dan memanggil lebih banyak kera lain untuk menyerang. Saat bertarung, salah satu kera nyaris jatuh dari tebing, tetapi Kong menyelamatkan dengan menariknya kembali. Sayangnya, bukan terima kasih yang Kong dapatkan, melainkan serangan. Pada akhirnya, semua kera ganas berhasil dibereskan dan Kong mengaum kepada Zuko menunjukkan dominasi dan bertanya dari mana belati itu berasal. Akhirnya Zuko setuju untuk menjadi pemandu jalan. Kong dibawa ke sebuah danau untuk minum dan membersihkan diri tanpa menyadari bahwa itu adalah jebakan karena danau tersebut dikuasai oleh makhluk lain.
Julukan King ternyata bukan hanya isapan jempol belaka. Ya, Kong begitu kuat sehingga penguasa danau dengan mudah dikalahkan, bahkan dijadikan santapan di kala mereka istirahat. Adegan berpindah ke tim Ilin, mereka memeriksa rekaman pada kamera dan menemukan bahwa ada Titan lain yang menghancurkan pos. Tiba-tiba saja lonjakan energi menyebabkan pesawat mereka jatuh, tetapi Michael berhasil mengambil kendali tepat waktu. Dia merasakan dari mana sumber lonjakan berasal, sehingga mereka pun mendarat dan mengikuti arahannya melalui hutan. Trapper mulai mencium bau-bau aneh dan menyarankan mereka untuk waspada, tetapi Michael malah mengabaikan dan sesuatu menelannya hidup-hidup. Setelah berlari ketakutan, Ilin mencoba meminta bantuan, tapi alat komunikasi tidak berfungsi. Perjalanan dilalui tanpa tujuan, sampai Jia menemukan reruntuhan kuno yang diyakini milik suku Iwi. Di bagian belakang ada struktur besar dengan hiasan gambar Mothra, ratu para monster. Serangga bercahaya tiba-tiba mendarat pada sesuatu di dekat dinding, seolah memandu Jia untuk menyentuhnya, yang segera menyebabkan air keluar. Mereka mengikuti aliran air itu melalui struktur tersebut dan menemukan tabir pelindung organik. Ketika Trapper menyentuhnya, tabir itu mulai bercahaya dan Jia membukanya, sekaligus menemukan area baru. Adegan berpindah ke Spanyol, orang-orang berlarian panik saat Godzilla yang penuh energi melintasi kota menuju lautan. Sebuah kapal selam milik Monarch melacak pergerakan dan menduga bahwa dia menuju ke Samudra Arktik, tempat tinggal Titan agresif bernama Tiamat. Para peneliti menyimpulkan bahwa jika Godzilla menghabisi Tiamat, dia akan menjadi lebih kuat. If Godzilla takes down Tiamat, he'll supercharge. Beberapa jam kemudian, kapal selam Monarch mencapai wilayah Tiamat dan menemukan bahwa energi Titan itu mengganggu radar mereka. Tiba-tiba cahaya terang muncul yang ternyata adalah nafas atom Godzilla dan menyebabkan kerusakan serius pada kapal selam serta menghancurkan lapisan es untuk membangunkan Tiamat. Dengan cepat Tiamat muncul dan segera menjerat Godzilla. He's gone to Tiamat's lair. Kembali ke tim Ilin, mereka mendengar suara-suara misterius dan mendadak dikepung oleh orang-orang yang membawa tombak. Namun mereka mengenali Jia dan memutuskan untuk membawa kelompok itu bersama mereka. Tak lama kemudian, kelompok Ilin tiba di sebuah gua bercahaya dan menyadari bahwa ini adalah peradaban Iwi yang masih ada yang berkomunikasi satu sama lain melalui telepati. Di langit-langit, mereka melihat beberapa portal yang memungkinkan membawa mereka ke berbagai tempat di permukaan. Kemudian pemimpin suku menyentuh tangan Jia dan mereka berbagi kenangan. Pemimpin itu menunjukkan kehidupan suku mereka, sementara Jia menunjukkan kehidupannya di permukaan. Pemimpin suku merasa senang dan memerintahkan pengawal untuk membebaskan tim Ilin. Selanjutnya, tim Ilin dibawa ke sebuah lokasi di mana terdapat banyak kristal dan menyadari bahwa sinyal darurat berasal dari sini. Mereka mengirimkan sinyal itu dengan kristal besar untuk memperingatkan Godzilla tentang bahaya yang akan datang. Lebih jauh ke dalam kuil Iwi, beberapa cairan khusus dituangkan untuk menerangi tempat itu, mengungkap sejarah Iwi di dinding yang diterjemahkan oleh Ilin. Dahulu kala, kera besar adalah pelindung manusia, tetapi seorang pemimpin kejam bernama Scar King memimpin pasukan kera untuk menyerang permukaan melawan para Titan. Godzilla turun tangan dan mengurung Scar King beserta pasukannya di Hollow Earth untuk mencegah mereka menyerang lagi. Namun bahaya ini akan kembali dan kini Godzilla sedang mempersiapkan diri untuk melawannya. That's why they've been calling for help, and that's why Godzilla's changing. The Scar King. Hanya keturunan langsung suku Iwi yang dapat membangkitkan kembali Ratu Mothra untuk membawa perdamaian. Sementara itu, Kong mengikuti Zuko di jembatan tulang dan memasuki area yang sangat panas, di mana dia terkejut menemukan kera besar lainnya yang dijadikan budak dan dipaksa bekerja keras. Ketika penjaga menghukum salah satu budak, Kong menghampiri untuk menghentikan dan membuat penjaga itu marah. Namun, sebuah pukulan membuat penjaga itu tumbang.
Kong kemudian menuntut agar dipertemukan dengan pemimpin mereka. Tak lama berselang, datanglah sang pemimpin, yaitu Scar King. Kera itu melihat gigi Kong yang berbahan logam dan tertawa. Scar kemudian menghukum Zuko yang membawa Kong ke markas mereka dan salah satu dari budak melindungi. Namun kera malang itu dihabisi. Kekejaman Scar membuat Kong marah dan pertarungan pun terjadi. Tak sulit bagi Kong untuk mengalahkan Scar, tapi kera merah itu tidak menyerah dan menggunakan kristal pada senjatanya untuk memanggil makhluk Titan lain. Ya, efek kristal membuat makhluk yang menyebabkan terjadinya zaman es di bumi bernama Shimo merasa kesakitan sehingga mematuhi Scar, dan segera makhluk itu menyemburkan nafas esnya ke arah Kong. Lengan Kong beku akibat ledakan es dan menyebabkan cedera parah. Terlalu lemah untuk bertarung, Kong mengikuti arahan Zuko untuk menemukan jalan keluar dari gua. Scar mengambil kapak Kong lalu memerintahkan anak buahnya untuk melakukan pengejaran. Pada akhirnya Kong dalam kondisi terpojok dan sialnya lagi para kera berhasil menghindari pemicu jebakan. Untungnya batu-batu tetap jatuh menimpa kera-kera jahat dan ternyata itu berkat Zuko yang memberikan pertolongan. Kemudian, Kong dibantu Zuko pergi meninggalkan tempat itu, tanpa menyadari bahwa ada seekor kera musuh yang selamat dan diam-diam mengikuti mereka. Beberapa adegan ditampilkan, Jia terhubung dengan remaja-remaja Iwi lainnya dan akhirnya merasa bahwa dia punya tempat di dunia ini. Berani merekam semua yang dilihat dan merasa kagum pada cara suku Iwi menggunakan kristal untuk membangun peradaban mereka. Tiba-tiba alarm berbunyi dan para Iwi bergegas membuka tirai pelindung, menemukan Kong dengan lengan yang terluka parah. Hal ini dilihat oleh kera jahat. Beberapa waktu kemudian, kera itu kembali ke gua untuk melaporkan pada Scar. Kera merah itu pun segera mengumpulkan pasukan dan memimpin mereka sambil menunggangi Shimo, bersiap memulai perang, dan ini disaksikan oleh Zuko. Di kutub utara, Godzilla terbangun dan memecahkan es, menunjukkan cahaya dari kekuatan barunya. Kembali ke Kong, dia terlalu lemah dan tumbang, sehingga Jia mencoba memberitahu bahwa mereka akan merawatnya. Kemudian Trapper pun mencoba memindai luka dan segera memberikan solusi, yaitu perangkat canggih hasil Operation Powerhouse. Perangkat tersebut dirancang untuk memberi Kong kekuatan tambahan, berjaga-jaga jika ada Titan lain yang lebih kuat muncul. Project Powerhouse. Trapper kembali ke pos yang hancur untuk mengambil perangkat tersebut. Lalu terungkap bahwa perangkat yang dimaksud adalah sarung tangan raksasa. Dengan autopilot, sarung tangan logam itu dapat terpasang pada lengan Kong dan sekaligus menyuntikkan obat penyembuh. Jadi, selain memberikan kekuatan, benda itu juga dapat menyembuhkan. Pada saat yang sama, Zuko datang untuk memperingatkan mereka tentang rencana Scar, sehingga Kong langsung menuju portal dan muncul di Mesir, yang mana secara tidak sengaja membuat sedikit kerusakan dan orang-orang pun dilanda kepanikan. Di Gibraltar, Godzilla mendengar auman Kong dan segera melompat ke laut untuk mencarinya. Sementara itu di Hollow Earth, para Iwi mempersiapkan Jia dan gadis itu mendekati sebuah kristal besar menggunakan tangannya untuk mengaktifkan energi. Ini membangkitkan Mothra yang berterima kasih kepada Jia sebelum terbang ke permukaan. Kemudian, para Iwi mulai mengevakuasi gua. Setelah menghancurkan beberapa jembatan dengan berenang, Godzilla akhirnya tiba di Mesir, di mana Kong mencoba menjelaskan situasi. Namun, Godzilla mengira Kong menyerang manusia, sehingga mendorongnya ke arah piramida, dan pertarungan pun terjadi.
Di saat terakhir, Mothra muncul dan mendorong Godzilla untuk mundur. Jia juga hadir di sana. Mereka menggunakan telepati untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya. Tim Ilin mengikuti suku Iwi menuju ke area bawah piramida, di mana mereka menuangkan cairan merah ke dalam air yang menyebabkan kristal mulai bergerak. Ini diharapkan dapat menciptakan gelombang gravitasi yang bisa menahan para Titan jahat. Namun, di saat yang sama, Scar berhasil menembus tabir pelindung dan segera memerintahkan Shimo untuk membekukan kristal sebelum prosesnya selesai. Untungnya, Trapper telah menyiapkan sebuah ide brilian. Dengan sistem kamuflase pada pesawat, dia memancing sekelompok Vertessine untuk menyerang pasukan Scar menggunakan bioelektrik. Sementara kelompok ilmuwan melarikan diri dengan pesawat Trapper, Shimo melepaskan semburan es untuk mengusir Vertessine dan membuat mereka mundur. Untungnya, Godzilla dan Kong muncul, melompat langsung ke arah Scar King dan Shimo, dan bersamaan dengan itu, gelombang gravitasi kristal pun dilepaskan. Ini membuat para Titan melayang di udara, tetapi tidak menghentikan mereka untuk saling menyerang setiap ada kesempatan. Pesawat Trapper nyaris terkena pukulan, tapi untungnya Mothra datang untuk menyelamatkan dan sekaligus menjaga portal tetap aman. Bahkan Zuko juga ikut terlibat dalam pertempuran. Dengan berani, kera kecil itu menyerang beberapa seniornya menggunakan batu-batu yang melayang. Shimo menyemburkan es ke arah Godzilla dan hampir membekukannya. Lagi-lagi Mothra membantu untuk mengalihkan perhatian Shimo, memberikan waktu bagi Godzilla untuk menghancurkan es dengan kekuatan barunya. Mothra kemudian menangkap pesawat Trapper dan menurunkannya di tempat aman, sementara Zuko menendang salah satu kera hingga jatuh. Kong berhasil mengambil kembali kapaknya dari musuh dan mulai bertarung dengan Scar King. Namun sayangnya, kapak itu terlepas kembali ketika memasuki portal untuk mengejar Scar King, dan semua Titan pun akhirnya muncul di Brazil. Scar memerintahkan Shimo untuk menggunakan kekuatan esnya yang menggelapkan langit dan mulai membekukan kota. Tiba-tiba Godzilla menyemburkan nafas atom ke arah Shimo, sementara Kong menyerang Scar hingga salah satu giginya terlepas. Pertarungan sengit terjadi 2 lawan 2 dengan saling melempar tubuh ke seluruh penjuru kota, menghancurkan puluhan bangunan. Pada suatu momen, Godzilla menangkap cambuk dengan mulutnya dan segera menjatuhkan Scar, lalu melepaskan kristal. Di tengah serangan yang tak henti-hentinya, Scar dan Kong berlomba memperebutkan kristal pengendali Shimo, sampai akhirnya secara tak terduga, Zuko datang dengan kapak Kong dan segera menghancurkan kristal tersebut. Shimo pun sadar bahwa dia tidak lagi di bawah kendali, lalu bekerja sama dengan Godzilla dan juga Kong untuk menghabisi Scar King. Pertempuran pun berakhir dengan Godzilla yang menggunakan nafas atomnya untuk membersihkan langit dari es. Mothra kemudian membawa Jia kembali ke Hollow Earth, di mana gadis itu mengkonfirmasi bahwa dia tetap akan bersama dengan Ilin, wanita yang selama ini telah berperan sebagai ibu yang baik baginya. Ditampilkan juga Godzilla yang kelelahan dan kembali beristirahat di Colosseum, dan mungkin menjadi tempat istirahat baru favoritnya. Film pun ditutup dengan menampilkan Kong yang menunggangi Shimo serta Zuko kembali ke suku kera, di mana Kong mendapatkan terima kasih karena telah membebaskan para budak dan sekaligus sang jagoan kita diangkat menjadi pemimpin baru mereka.
Mampukah Kong menjaga keluarga barunya? Dan tamat. Film ini menghadirkan dua kaiju ikonik yang terpaksa bekerja sama untuk menghentikan ancaman apokaliptik dengan bantuan teman-teman lama dan baru. Dalam film terbaru dari franchise Monsterverse, Godzilla bertugas melindungi dunia permukaan, sementara Kong menjelajahi Hollow Earth. Namun, jalur mereka akhirnya bertemu ketika Kong menemukan lapisan tersembunyi di Hollow Earth dan mendapati ras kera yang diperbudak dipimpin oleh penguasa kejam bernama Scar King. Berkat ukiran dinding yang kebetulan ditemukan, terungkap bahwa Godzilla adalah pihak yang sebelumnya mengunci Scar King. Kini, Scar King berencana melarikan diri ke permukaan dan menggunakan Titan bernafas es untuk memicu zaman es baru. Mothra yang terlahir kembali kemudian menyatukan Godzilla, Kong, dan para karakter manusia untuk melawan ancaman tersebut. Scar King bertekad membalas dendam setelah terperangkap di Hollow Earth akibat pertarungan dengan Godzilla sebelumnya dan memutuskan balas dendam terbaik adalah yang datang dalam bentuk dingin membeku. Selain memperbudak sebagian besar kera, ia juga mengendalikan Titan bernama Shimo. Titan simian ini dipaksa patuh kepada Scar King melalui kristal khusus yang mampu menyebabkan rasa sakit luar biasa pada Shimo. Meskipun Shimo sebenarnya tidak ingin bertarung atas nama Scar King, ia sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Dengan memperkenalkan Shimo dan Scar King, film ini memberikan lawan tangguh bagi para Titan di Monsterverse. Meskipun memiliki potensi untuk menghancurkan dunia, Shimo sebenarnya terlalu menggemaskan dan simpatik untuk dianggap sebagai penjahat sejati. Karakter aslinya terungkap begitu ia bebas dari pengaruh Scar King, menjadikannya tambahan yang berkesan bagi film ini. Ketika film dimulai, Kong terlihat sebagai sosok yang kesepian. Ia tiba di Hollow Earth untuk mencari tempat baru setelah kehancuran Skull Island dan untuk menemukan makhluk lain dari jenisnya. Saat cerita dimulai, pencariannya tampak sia-sia hingga akhirnya ia menemukan pintu masuk ke kedalaman tersembunyi Hollow Earth. Di sanalah ia bertemu dengan kera muda bernama Zuko yang awalnya mencoba menyergap, tetapi mereka akhirnya membangun hubungan yang erat seperti ayah dan anak. Zuko menjadi tokoh yang sangat berperan di klimaks ketika ia berhasil menghancurkan kristal yang mengendalikan Shimo. Setelah ancaman zaman es baru berhasil dicegah, Kong, Zuko, dan Shimo kembali ke gua tempat para budak Scar King ditahan dan membebaskan mereka. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu sendirian, akhirnya Kong mendapatkan keluarga baru yang selama ini ia cari. Trailer dengan bangga menampilkan senjata baru Kong, yaitu sarung tangan mekanis. Sarung tangan ini baru digunakan di babak akhir cerita. Pertemuan pertama Kong dengan Shimo tidak berjalan baik dan Kong mengalami frostbite parah di lengan kanannya. Menyadari bahwa kondisi Kong tidak memungkinkan untuk menghadapi pertempuran melawan Scar King, para karakter manusia mengingatkan keberadaan prototipe sarung tangan yang dibuat setelah peristiwa di film sebelumnya. Dalam film Monsterverse tersebut, Godzilla dan Kong bersatu untuk melawan Mecha Godzilla, dan keduanya nyaris tidak selamat. Sebagai persiapan untuk ancaman serupa, Monarch mengembangkan prototipe sarung tangan bernama Beast Glove untuk memberikan dukungan kepada Kong jika musuh seperti Mecha Godzilla muncul kembali, meskipun proyek ini akhirnya dihentikan. Beruntung sarung tangan tersebut telah dikirim ke Hollow Earth, sehingga Trapper mengambilnya dari pos Monarch, memasangnya pada lengan Kong yang terluka, dan mengembalikan kekuatan untuk bertarung. Beast Glove memiliki pukulan yang sangat kuat, mampu menghancurkan bangunan hanya dengan satu tangan. Film ini tidak memberikan petunjuk tentang ancaman Titan di masa depan, menjadikannya lebih sebagai petualangan sendiri. Meskipun begitu, hubungan keluarga antara Kong dan Zuko membuka kemungkinan bahwa film Kong berikutnya akan berjudul Son of Kong. Kong belum memiliki petualangan solonya lagi sejak Skull Island, dan ini tampaknya menjadi arah yang menarik untuk dijelajahi. Meskipun begitu, hal ini juga menyiratkan bahwa Zuko suatu saat bisa mengambil alih peran Kong, dan mungkin saja Kong akan gugur dalam sequel Monsterverse mendatang. Ya, kita nantikan saja. Bagaimana menurut kalian?
Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!